wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 2. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, kamu mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kamu mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berlatih, kamu mampu memainkan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Mei ya. Anak-anak, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo, kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April tahun 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar.
Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia tadi, anak-anak? Dampak dari penemuan radio adalah manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh dengan cepat, mudah, dan murah. Lalu, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Ya, yang akan terjadi adalah kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, tidak bisa menyebarkan informasi politik, pendidikan, iklan, dan hiburan melalui radio. Sekarang, mari kita pelajari hak dan kewajiban menggunakan radio. Anak-anak, simak cerita Bu Guru berikut ini ya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu cukup keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Anak-anak, dari cerita Bu Guru tadi, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Ya, Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena meskipun Lani punya hak untuk mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk dapat belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab dalam menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Lani bisa mendengarkan radio dengan volume yang tidak keras sehingga tidak mengganggu adiknya yang sedang belajar. Anak-anak, berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar 3 orang anak SD yang sedang mengendarai sepeda motor. Apakah mereka sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ya, jawabannya belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Nah, lalu apakah mereka telah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tepat sekali, jawabannya belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3, dan tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, SIM itu sendiri kan kita dapatkan setelah kita berusia 17 tahun. Jadi, kalau anak SD belum boleh mengendarai sepeda motor. Selain berbahaya, juga bisa melanggar undang-undang. Jadi, kalian jangan mengendarai motor lagi ya. Gambar yang kedua adalah gambar si Badung sedang menyontek saat ujian. Apakah si Badung ini sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena ia mewujudkan haknya mendapatkan nilai tinggi dengan cara mencontek. Nah, lalu apakah ia sudah melaksanakan kewajibannya?
Nah, kewajibannya sendiri kan belajar. Kalau mencontek berarti dia tidak belajar. Jadi jawabannya belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Anak-anak, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya, karena di dalam hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib kita hargai. Sehingga kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan seimbang. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin. Sekarang waktunya mengerjakan evaluasi. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar ya anak-anak. Lalu setorkan jawabannya kepada guru kalian masing-masing. Semoga kalian bisa teliti dalam mengerjakan soal-soal evaluasi ini ya. Semangat anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.